Ini kalau kita menggunakan kaidah bahasa Ibrani. Ya. Tetapi Yesus, Kristen, Katolik maupun Protestan, menyembah Yesus tidak punya data, tidak punya dasar. Makanya banyak orang Kristen ketika saya tanya, yang menyuruh kalian menyembah Yesus ini siapa? Yang menyuruh kalian menyembah Roh Kudus ini siapa? Makanya Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Wahyu 3:14, Yesus juga adalah makhluk. Tuhan Yahudi menyatakan ketuhanannya, tetapi Tuhan Kristen, saya tanya kepada Anda, siapa yang menyuruh Anda menyembah Yesus Kristus? Jangan pucat wajahmu, wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar. Ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Haleluya. Waduh, masa kita menang debat kalah PK? Ini para sultan kemana ini? Tolong di-share-share ke para sultan, teman-teman. Jangan bikin malu lah. Masa debat menang, PK-nya kalah kita. Masa Indonesia mayoritas muslim gak ada sultan ini? Gimana sih? Joseph, sekarang Joseph. Ada suara. Okay. Bismillah, wal-ibn, qudus, alilahi wa amin. Kita mulai dengan pembukaan bahwa di dalam kekristenan Allah menyatakan diri seperti yang dilakukan oleh Bang Nandar. Saya pakai ayat yang sama aja, nggak usah jauh-jauh. Ketika Anda mengutip Keluaran 24 ayat 1, Anda baca berani nggak? Keluaran 24 ayat yang ketiga, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Apa firman Tuhan di situ ketika di ayat pertama tadi kamu kutip? Maka firmannya yaitu firman Tuhan untuk mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan. Kemudian ditumpahkan darah-darah itu. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangkannya ke dalam bejana-bejana, sebagian lagi disiramkannya pada mezbah. Sekarang saya tanya, di kami ada namanya mengingatkan korban Kristus, yaitu Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Kami melakukan hal yang sama seperti Musa. Maka dari itu sesuai dengan Ibrani 10 ayat pertama. Dalam hukum Taurat terdapat bayang-bayang dari Dia yang akan datang, yang akan mempersembahkan tubuhnya yang sempurna dan kekal. Maka cara yang sama Kristus mempersembahkan dengan tubuh dan darahnya yang kekal. Setelah berulang kali dalam perjanjian lama mereka mempersembahkan secara terus berulang. Sekarang saya tanya, kalau memang Islam mengakui Yahudi sebagai satu Tuhan dengan mereka, di mana dalilnya dalam Al-Quran Allah meminta dipersembahkan lembu jantan, kurban keselamatan, dan darah yang harus dituangkan di mezbah? Saya tunggu. Klaimnya kamu harus buktikan. Ini Nandar ngawur. Kenapa saya bilang Nandar ngawur? Kocak Islam. Nandar hanya mengutip surat Toha ayat 14 dibanding dia kutip perjanjian lama orang Yahudi. Ingat loh, ada dalil dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 120. Saya kasih tahu ya. Kita baca, walan taradu ankal yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti milah mereka. Ini Nandar, ini sebenarnya misionaris terselubung Yahudi. Kamu Islam ke Yahudi-Yahudian. Ada berapa banyak ayat yang kamu kutip dibanding dengan kitab perjanjian lama? Quran itu hanya secuil kamu kutip. Hanya surat Toha, innani anallah, innani anallah. Allah menyatakan dirinya sebagai ilah. Baca surah Al-An'am 108. Allahmu itu punya rekanan ilah lain. Baca surah Al-An'am 108. Di situ tertulis bahwa jangan kamu memaki sesembahan lain selain Allah. Kamu akui di situ Allahmu, bahkan mengakui ada sesembahan lain dari dirinya. Artinya tidak ada kalimat la ilaha illallah. Karena sesembahan itu ternyata ada selain Allahmu. Oke. Jadi kamu harus paham itu. Terus kemudian kamu katakan katanya bahwa orang perjanjian lama tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bagaimana mereka mau menyembah secara terpisah? Mereka menyembah Allah dalam keesaan. Kamu tahu Profesor Benjamin Sommer? Profesor Benjamin Sommer yang pernah saya bawa datanya sama kamu, sama Yusuf PI. Kalian tidak pernah bisa bantah pendapat dari seorang guru, profesor, rabi dari Jewish Theological Seminary yang mengatakan bahwa Trinitas adalah kontinuitas keberlanjutan dari Yudaisme. Di mana bahwa konsep mengenai Allah yang menjelma menjadi manusia dan Allah Tritunggal itu bukanlah suatu hal yang aneh dan asing. Dalam bukunya The Body of God and Ancient of Israel oleh Profesor Benjamin Sommer. Once again, saya sudah sebutkan referensinya, nanti kita buka, waktunya tidak cukup.
Oke, lalu yang berikutnya, kalau kamu bertanya, kemudian dari mana dalilnya kamu menyembah Yesus? Gak perlu dalil. Kami itu tidak seperti kalian. Kami punya akal logika, tapi tunggu sebentar. Gak perlu dalil dalam artian apa, Nandar? Kami punya bukti di mana ketika kita berbicara manusia yang punya akal logika dan hati nurani, kami menyembah mengasihi Allah seperti dalam perjanjian lama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, bukan dengan keterpaksaan. Maka kita mengasihi Allah, kita lihat dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan mereka melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah kepadanya. Itu bahasa Yunaninya apa, Nandar? Berani nggak buka? Yesus itu disembah dalam bahasa Yunani Matius 2 ayat 11. Sujud di situ apa bahasa Yunaninya? Hah? Apakah sama seperti dalam Keluaran 24? Keluaran 24. Oke, nanti dibuktikan ya kalau memang mau bantah. Kemudian dalam Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Kemudian mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lihat ayat 10-nya, ayat 11-nya. Apakah Yesus menolak penyembahan mereka? No, never. Yesus tidak mengusir mereka. Yesus membiarkan mereka untuk sujud, mendekati dan menyembah kepadanya. Oke, kemudian kamu lihat dalam Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lihat, kami menyembah Allah kami itu dengan roh dan kebenaran. Orang-orang yang tidak ragu tidak perlu bukti. Tapi orang yang ragu-ragu mereka perlu bukti, sama seperti kamu. Maka sama seperti dalam Yohanes 9 ayat 38. Kata orang Samaria, orang buta itu yang disembuhkan. Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus. Jadi harus percaya dulu, jangan asal sujud-sujud saja, ya. Baik. Bubuk debater Katolik malam hari ini. Saya pastikan bubuk. Lihat teman-teman ya. Bubuk. Saya pastikan bubuk. Makanya teman-teman, masa kita mayoritas kalah PK sama minoritas. Oke. Bubuk saya jamin Joseph kamu. Ternyata Joseph nggak ngerti apa-apa. Joseph malam hari ini bubuk. Di bubuk di awal sudah bubuk Joseph. Saya bertanya, siapa yang menyuruh Katolik dan Protestan menyembah Yesus? Tidak perlu ada dalil. Joseph dengan yakin, dengan gamblang, tidak perlu dalil. Sementara di dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan bekerja, beramal, berbuat. Ya. Padahal Santo Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat ke-6 mengatakan apa? Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Joseph, ada lagu dari Ariel Noah. Buka hatimu, bukalah sedikit menerima kebenaran. Jangan kau menutupi kebenaran itu dengan dogma dan imani saja. Kita lihat. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya apa? Supaya jangan ada di antara kamu orang yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, Joseph, selama imanmu hanya imani saja, tidak perlu dalil. Rasul Paulus yang kau imani sebagai santo mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Joseph, saya pastikan kamu bubuk malam hari ini. Sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya kepada Anda. Pertanyaan saya ini. Apa bahasa Yunani dalam kata menyembah? Gini. Semua kata menyembah kepada Yesus, saya tanya kepada Anda, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Semua ayat yang kau baca, mereka menyembah Yesus. Bukan hanya di situ, Joseph. Orang-orang Majus dari timur melihat bintangnya. Lalu mereka mengatakan, inilah raja orang Yahudi. Lalu orang-orang Majus dari timur menyembah Yesus. Saya katakan kepada kalian, Kristen di muka bumi ditipu, dibohongi dengan terjemahan. Buktinya apa? Coba kau cari. Ada enggak di dalam Bible-mu perjanjian baru, ada enggak kata latria kepada Yesus Kristus? Dan kata menyembah kepada Yesus itu diterjemahkan dari bahasa apa? Yunani apa? Nih saya tunjukkan kepada kamu biar kamu paham. Nih ya. Teman-teman perhatikan ini. Ya, yang Katolik dan Protestan perhatikan ini. Makasih orang-orang hebat.
Dalam teologi kekristenan, proskuneo dan latria adalah dua istilah yang berbeda, namun seringkali disalahpahami terkait dengan ibadah. Proskuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tinggi. Saya minta kepada Anda, tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Kefaim. Ya, ada gogok, makasih ya. Saya pastikan tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Ingat, kata latria dalam bahasa Arabnya ya'budu. Kamu menyembah dalam bahasa Arabnya ta'budu. Dalam bahasa Yunaninya adalah latria. Semua kata menyembah yang ditujukan kepada Yesus itu tidak pernah ada kata latria. Kata latria hanya kepada Allah. Jadi kalian ini dibohongi dan ditipu dengan terjemahan Joseph. Saya mengatakan kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, harusnya Musa juga menyembah Roh Kudus. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ya, di mana Musa menyembah Roh Kudus, saya tanya. Ada enggak tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Kalau ada tertulis Roh Kudus, Ruach HaKodes di dalam Torah, saya hapus akun TikTok saya yang paling besar ini. Ya, kalau ada tertulis Roh Kudus di dalam Torah. Orang Kristen menyembah Roh Kudus, Bnei Israel tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Di mana Musa mengajarkan Roh Kudus adalah Tuhan? Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Di mana di dalam perjanjian baru ada orang yang berlatria kepada Yesus? Kalau memang Yesus itu adalah Allah, di mana? Dan di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Bubuk kamu malam hari ini juga. Ya, kamu terjebak karena kamu hanya belajar terjemahan, tidak belajar bahasa Yunaninya. Jeder. Kalah PK. Menang debat kita. Oh, aduh, kalah PK teman-teman. Nah, mulai panik di Joseph. Tunjukkan kata latria kepada Yesus. Iya. Bubuk si Joseph nih ya. Joseph. Ya, jelaskan dulu mana konsep ketuhanan Yesus itu di mana. Jangan lari kemana-mana. Posting ulang. Sudah giliran saya. Kamu diam. Sudah diam. Kita berbicara tadi, Nandar itu dari tadi nggak jawab. Saya sudah jawab, saya jawab loh. Dari awal di opening dia ngajukan pertanyaan, saya jawab ketika giliran saya. Sekarang ketika saya sudah jawab, saya tadi tanya mengenai di manakah Allah kamu ketika di dalam Keluaran 24 ayat 9, ayat 10, ayat 11. Di situ dikatakan kalau Allahmu sama seperti orang Israel, harusnya ada dalil dalam Al-Quran. Allahmu meminta kurban sembelih, kurban bakaran, kurban keselamatan, dan darah yang harus ditumpahkan. Saya tanya sama kamu, di mana dalilnya? Dari tadi tidak terjawab. Hanya lari ke sana ke sini membahas Yesus. Kenapa nggak bawa-bawa Al-Quran lagi? Apakah kamu sudah malu membawa Al-Quranmu? Oke, nggak apa-apa. Kalau malu nggak apa-apa, saya akui. Kayak kita baca, ketika dia bilang katanya proskuneo itu berbeda dengan latria. Oke, kamu berani nggak buka Wahyu 22 ayat 8? Buka di situ, buka bahasa Yunaninya. Di situ, ketika Rasul Yohanes kita baca, katanya kan kita umat terjemahan, kita baca, apakah kita lebih mampu daripada orang yang katanya aslinya ngerti? Padahal tadi membedakan bahasa Latin aja nggak bisa ya. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 8, aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat. Perhatikan, sujud di sini katanya proskuneo, ya. Di situ, kalau kamu lihat nih, saya tampilkan datanya. Tadi kan NPD dia. Ini nggak menang PK, tapi kita menang debat. Kamu lihat di sini, Di sini lihat di sini. Di sini dikatakan bahwa kata yang ada di sini adalah sujud. Nah, sujud di sini. Tapi apa maksudnya Joseph? Sujud di sini seperti dalam Matius 2 ayat 11, proskuneo. Di sini tidak diperbolehkan sujud kepada para malaikat. Kenapa? Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, ini aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudara. Ceder, apakah penyembahan Yesus itu sama seperti para malaikat? Tidak, karena Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Tadi saya sudah buktikan ayat-ayatnya di mana Yesus disembah, bukan? Kita baca dalam Matius 8 ayat yang kedua. Kita baca. Ini Nandar ini buang-buang waktu. Nggak jawab pertanyaan saya. Tapi saya dibombardir dengan pertanyaan dengan waktu singkat. Jawab dulu Nandar pertanyaan saya. Baru kamu tanya. Nggak fair itu.
Kamu belum jawab di mana ayatnya Allah kamu itu meminta kurban, menumpahkan darah, kok udah nanya-nanya berbanyak-banyak. Matius 8 ayat 2. Nih, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit. Seseorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini sama seperti Allah yang menjawab doa umatnya. Tapi bedanya Allah kamu itu delay jawab doanya, harus nunggu sepertiga malam. Ada waktu-waktu izabahnya doa Allah. Kalau Yesus kamu minta, kamu sujud langsung dipenuhi. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Ini sujud menyembah. Apakah Yesus kemudian berpaling seperti dalam Wahyu 22 ayat 8 tadi? Tidak. Yesus memenuhi permintaan setelah disujud dan disembah. Nandar, ini dalil-dalilnya udah banyak banget tadi. Matius 8 ayat 2, Markus 5 ayat 6. Ya, kemudian Wahyu 5 ayat 12 sampai 14, Ibrani 1 ayat 6, Yohanes 20 ayat 28 ketika Yesus disembah oleh Rasul Thomas, Ya Allahu Rabbi, ya Tuhanku dan Allahku. Jawab Yesus bukan berkata, Laknatullah Allahu yahdik seperti kata Yonatan Anda. Yesus mengkonfirmasi, Naam, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengakui penyembahan itu tidak ada penolakan satupun. Saya tantang kamu, Yesus ditolak untuk disembah. Kalau memang kamu yakin Yesus bukan sesembahan. Kenapa? Karena kamu lihat dalam surah Al-An'am ayat 108. Dari tadi nggak ke Quran, cuma dalam kitab perjanjian lama. Di sini, jangan kamu memaki sesembahan, wala ta'zubunallazi yad'una min dunillahi, yang mereka sembah selain Allah. Jadi yang disembah itu bukan hanya Allah. Jangan kamu katakan hanya Allah yang disembah. Allah itu punya sesembahan lain yang ia akui. Bahkan di sini dikatakan apa? Kemudian kepada Tuhan mereka lah. Bahkan Allah mengakui Tuhan mereka tempat kembali mereka. Artinya apa? Allahmu itu kuasanya terbatas. Kenapa? Karena Allah kamu bantai ini. Allah kamu memperkenankan orang yang percaya kepada Tuhan selain Allah adalah tempat kembali mereka. Lalu dia kemudian apa? Memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ngapain Allah jadi sok pahlawan kesiangan, Nandar? Jawab ya pertanyaan saya ya. Di mana dalilnya Allah meminta kurban keselamatan dan menumpahkan darah? Ya, baik. Oke, kita mulai lagi. Mana wajahmu? Jangan hilang. Aduh. Wajahnya hilang lah. Ayo, terima. Teman-teman, tidak mungkin ada satu orang Kristen di muka bumi mampu menunjukkan kata menyembah di dalam bahasa Yunani, yaitu latria. Yosef hanya menggunakan terjemahan. Justru terjemahan itulah yang menyesatkan miliaran orang Kristen yang ada di bumi. Saya tunjukkan. Ya, kan yang saya minta latria, bukan proskuneo. Kalau latria, ya, latria di dalam perjanjian lama banyak Daud menyembah kepada Raja Saul. Menyembah dia. Ya, itu proskuneo, penghormatan. Kita buktikan aja teman-teman ya, ini ya. Nih Joseph, kamu perhatikan ini. Ya, sampai gudak-gidak kepalanya. Teman-teman kita lihat nih ya. Proskuneo, kata Yunani ini secara harfiah berarti membungkuk atau bersujud. Secara umum ini adalah tindakan penghormatan atau penyembahan yang ditujukan kepada sosok yang lebih tinggi, baik itu ilahi maupun manusia. Contohnya adalah membungkuk di hadapan raja atau berlutut memohon ampun kepada seseorang. Ini proskuneo. Tapi lihat dengan latria. Kata Yunani ini secara khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Jeder. Kata Yunani ini secara khusus merujuk kepada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Jadi latria itu artinya menyembah. Kalau proskuneo secara literal artinya membungkuk atau bersujud. Bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan ke raja-raja. Makanya di dalam Quran juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam, fasajadu ila iblis. Semuanya bersujud kecuali iblis. Ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu sajada, kalau dalam bahasa Yunaninya proskuneo.
Tetapi yang saya tanya, adakah satu manusia yang berlatria kepada Yesus dalam bahasa Yunaninya mana? Pasal berapa, kitab apa ada kata latria kepada Yesus? Kalau latria kepada Allah ada. Nanti saya tunjukkan. Ya. Pertanyaan kamu pasti saya jawab. Ya, ntar. Kita tunjukkan. Ya. Nah, teman-teman. Ya, ini terjemahan yang benar. Menyembah itu latria. Makanya saya tanya nih, Kristen di muka bumi itu dibohongi dengan terjemahan. Sekarang saya tanya lagi, di mana di dalam perjanjian baru ada manusia yang berlatria kepada Yesus? Tunjukkan ayat mana, pasal berapa? Ya, tadi kamu bertanya, Nandar, di mana Allah menyuruh korban bakaran dan lain sebagainya. Kita tidak membahas korban bakaran, kita membahas tentang ketuhanan. Ya, ini saya berikan kepada Anda konfirmasi dari orang-orang Yahudi sendiri bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Teman-teman, kita perlihatkan datanya, ya. Nah, jangan kabur, tunjukkan wajahmu, jangan nangis. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua berbicara tentang Adonai. Ini lihat nih, Anallahu rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Orang Yahudi sendiri meyakini bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Sehingga di sini dikatakan Alef Lamet Lamet He. Jeder. Ya, kita sedang bahas ketuhanan, larinya di mana perintah Allah membuat korban bakaran. Itu bukan tema ini, itu tema yang lain. Ini kita bahas ketuhanan. Kalian menyembah Yesus, siapa yang menyuruh kalian berlatria kepada Yesus? Nggak ada ayatnya. Ya. Bahas ketuhanan, larinya ke korban bakaran. Untuk membuktikan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Ini Keluaran 20 ayat kedua. Baca di dalam rasa gini apa nih? Itu alef lamet lamet he. Kalau dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha. Ya. Sekali lagi saya bertanya kepada Anda. Tunjukkan, ini lihat nih ya. Pasti nggak ada jawabannya. Tunjukkan di dalam kitab perjanjian baru mana, pasal berapa, ayat berapa. Kalau kau tidak bisa baca Yunaninya, saya bacakan. Adakah murid-murid Yesus yang berlatria kepada Yesus? Ya. Yang kedua, di mana Musa kenal Roh Kudus? Kenapa hanya Kristen yang nyembah Roh Kudus? Musa tidak pernah menyebut dan tidak pernah menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Seper Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Ceper kan, sudah saya pastikan kau kalah dan bubuk malam hari ini. Tidak ada kata latria kepada Yesus. Ayo kan. Jangan kucap-kicap, Joseph. Tunjukkan kata latria kepada Yesus. Nah, langsung mulai aja, saya nggak mau bohong-bohongan. Iya, langsung mulai. Silakan dipencet. Ya. Oke, saya suka Nandar pakai Sefaria. Kenapa Nandar pakai Sefaria? Lah iyalah, Sefaria ini loh yang bilang Muhammad itu orang gila. Ya, baca ini, bisa bahasa Inggris kan? In the Middle Age, it was common for Jewish writers to claim that Muhammad was a mesugah. Apa ini Nandar baca? Orang gila. Kok bisa mengklaim Allahnya sama sementara nabimu dikatakan orang gila? Bahkan Rambam Maimonides itu mengatakan apa? Alleged that Muhammad was a false prophet and an insane man in this epistle of Yemen. Bahkan kata Rabbi Maimonides, Muhammadmu itu dikatakan nabi palsu dan orang gila. Terus menghibur diri ya. Kamu mau dianggap sama orang Israel, kamu lupa dengan saudaramu di Palestina. Ini makanya tangkap nih MUI nih. Parah, DPR kita sampai harus bela-bela Palestina. Nih orang malah mengagung-agungkan orang Yahudi, Zionis kafir laknatullah. Dar, endang kapan sih lu sadar, endang? Sadar ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan saya juga sudah bilang, ya. Kamu itu nggak ngerti. Saya pikir kamu itu ngerti loh. Bahasa yang sederhana dan simple gitu loh. Kamu lihat di sini, ya. Kalau Yesus itu, kamu bilang katanya, kata sajadah itu digunakan pada iblis. Itulah karena memang Allah kamu sebanding dengan iblis.
hanya yang disembah dalam Al-Quran, ada banyak, ada jin, ada pohon, ada iblis. Lihat ini, saya tadi sudah buktikan, teman-teman lihat sendiri ya. Tadi saya sudah bawakan ini, Wahyu 22 ayat 8, saya tantang kamu buka Yunaninya. Dari tadi nggak dibuka-buka, kenapa kamu nggak berani buka Wahyu 22 ayat 8? Di sini, ketika Rasul Yohanes sujud menyembah ke hadapan para malaikat ini menolak, Nandar. Ini menggunakan kata proskuneo. Nih. Worship yang sama yang kamu permasalahkan, harus pakai latria. Ini baru disembah nih, to worship nih. Ini sama dengan Matius 2 ayat 2. Ini kamu lihat kalau kamu mengandalkan katanya bahasa asli, jadi terjemahan pun jelas, Nandar. Ini kamu buang-buang waktu, saya harus mutar-mutar, balik lagi, bulak-balik dengan dalil saya. Kamu sengaja ya. Wahyu 22, kamu lihat di sini. Wahyu 22 ayat 9, ketika Yohanes sujud dan menyembah, katanya apa? Aku jangan seperti itu. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Jadi ketika disujud disembah dengan kalimat yang proskuneo ini tidak didapatkan untuk manusia, untuk malaikat bahkan, Nandar. Paham? Walaupun dalam ranah teologisnya berbeda dengan latria, tapi kalimat ini tidak digunakan untuk orang sembarangan. Ngerti, Nandar? Ya, ngomongin sok bahasa Yunani. Oke, kita lanjut. Aduh, buang-buang waktu, saya harusnya bisa jawab pertanyaan lain. Sengaja nih dia muter-muter biar saya itu dianggap nggak bisa jawab. Ini kan waktu terbatas ya. Oke, selanjutnya ketika kamu mengatakan bahwa tidak ada dalam perjanjian lama Musa menyembah Roh Kudus, kamu tuh ngerti nggak sih dengan konsep perjanjian lama dan perjanjian baru? Semuanya itu secara bertahap. Ketika kamu tidak meyakini Roh Kudus, ada dalam kitab Yesaya tentang rohnya. Bagaimana Allah sendiri berfirman dengan roh dan seterusnya. Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Itu mengenai pribadi, Nandar. Itu bukan hanya hakikat. Tadi saya sudah menyebutkan ya. Saya juga sering memakai referensi The God and Body Ancient Word of Israel, karya dari Profesor Benjamin Sommer. Itu yang mengatakan bahwa Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, konsep ketuhanan itu tidak asing. Dia atau beliau adalah seorang profesor, guru bagi para nabi di Jewish Theological Seminary. Kamu bisa bantah nggak? Dengan orang-orang Yahudi yang sebanding dengan beliau yang meragukan konsep Tritunggal. Jadi jangan lari. Ini saya tanya, ketika kamu mengatakan saya tidak berbicara masalah kurban keselamatan. Masalahnya, teman-teman ada yang ingat. Di awal dia pakai Keluaran 24 ayat 1 untuk menyamakan Tuhan Allahnya dia dengan orang Israel sama. Sekarang kamu saya suruh baca ayat 8 ayat 9. Di situ dikatakan Tuhan Allahnya orang Israel meminta kurban bakaran. Ngerti nggak kamu? Kok nggak ngerti-ngerti? Ada, kalau sama harusnya juga ada di dalam ayat Al-Quran. Allah, kamu minta kurban bakaran. Gitu. Beban pembuktian, kamu ngerti nggak? Ada nggak kalau sama di dalam Keluaran 24 ayat 8-9 itu? Ya, jadi kamu jangan kemana-mana, jangan ke latria. Saya sudah buktikan. Wahyu 22 ayat 8, di situ kata proskuneo digunakan. Tapi di situ ditolak oleh malaikat. Artinya tidak sembarangan orang disujud dan disembah. Nandar, paham? Oke? Sekarang saya minta kamu buktikan. Kalah PK, menang debat. Teman-teman, masa ini kita menang debat kalah PK? Duh, nggak ada sultan nih, gimana kita ini? Baik. Terima, Joseph. Yang ditanya apa, jawabannya kemana? Ingat teman-teman, dengan ucapan si Joseph yang pertama, Joseph, siapa yang nyuruh Kristen menyembah Yesus? Nggak perlu data, nggak perlu dalil. 1 Korintus 4 ayat ke-6 membantah, jangan melampaui yang ada tertulis. Proskuneo secara literal artinya membungkuk atau bersujud. Itu bisa kepada manusia, bisa kepada raja-raja. Makanya orang-orang Majus dari timur ketika bertemu dengan Yesus dan melihat bintangnya, itu adalah raja orang Yahudi, makanya mereka bersujud. Boas itu disujudi. Saul, Raja Solomon, Raja Daud itu bersujud kepada Saul. Itu menyembah. Bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Apakah Raja Daud adalah Tuhan? Kan tidak. Karena menggunakan proskuneo. Tetapi kalau latria itu hanya kepada Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, teman-teman kita lihat ya. Di dalam bahasa Yunaninya kita lihat latria artinya menyembah. Kita lihat nih, kita rubah dari Indonesia ke bahasa Arab.
Ya, nih teman-teman ya. Latria Yunani, dalam bahasa Arabnya ya'budu, ya kan? Makanya saya tanya kepada kalian, sampai dunia kiamatun, kalian ini disesatkan oleh terjemahan di mana tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Tapi kalau kepada Allah itu ada, Joseph. Muter-muter kan otakmu ini. Nih, lihat nih, saya tunjukkan. Kalau kata latria itu ada kepada Allah. Di mana Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat, saya tunjukkan kepada Anda. Ini saya kasih contoh. Kalau latria itu hanya kepada Allah. Nih, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Ya, makanya belajar. Saya bacakan nih. Lihat ke sini. Ini teman-teman ya. Inilah penyesat LAI teman-teman ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus sujud kepada Allah Tuhanmu. Ini terjemahannya salah ini, harusnya sujud. Ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Ini diputar balik terjemahannya. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Totelegei hautoho Yesus upage satana gefraf tiger kurionton teon saufros kuneseis kai hauto mono latreuseis jeder. Kalau latria kepada Allah itu ada datanya. Sekarang datanya mana orang berlatria kepada Yesus? Bukankah Yunani itu adalah original teks daripada perjanjian baru? Kenapa tidak ada orang yang berlatria kepada Yesus? Selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan. Lu jangan kemana-mana. Orang Yahudi menganggap Yesus itu dibakar di neraka ya dengan kotoran manusia. Ini dalilnya di dalam Talmud ya. Nih, Yesusmu itu dibakar di neraka. Yesusmu itu dibakar di neraka dengan kotoran garing manusia. Ini di dalam Gitin 57a ya, dengan kotoran manusia Yesus dibakar. Yesus dibakar dengan kotoran manusia di neraka. Itu orang perspektif orang Yahudi. Ya, tapi nggak ada Nabi Muhammad dibakar kotoran, itu nggak ada. Tapi Yesusmu dibakar dengan kotoran tai manusia di dalam Gitin 57a. Kau baca sendiri. Yang gila itu Yesusmu. Nih, ya saya tunjukkan. Kita lari kemana-mana, aku nggak menghujat dari tadi, lu malah berkata-kata yang tidak-tidak. Yang gila itu Yesusmu, ya. Yang mengatakan Yesus gila adalah keluarganya sendiri. Saya bacakan. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang gila siapa di sini? Bahkan yang menyebut Yesus gila itu adalah kaum keluarganya. Markus 3:21. Nah, jadi tolong kita yang kondusif. Saya tidak pernah menghina Yesus, saya tidak pernah menghina Paulus. Bahkan saya katakan Paulus adalah Santo Paulus, karena kamu Katolik. Ya. Yang saya tanya, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Siapa yang menyuruh kalian berlatria kepada Yesus? Karena selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan proskuneo, menyembah. Proskuneo secara literal artinya membungkuk dan bersujud. Kalau menyembah itu hanya latria. Makanya saya tanya, di mana ada kata latria kepada Yesus? Yang kedua, saya tidak tanya perjanjian lama. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Hanya Kristen yang menyembah Roh Kudus. Jeder kan? Nah, bingung kan Joseph? Pusing kepalanya nyari kata latria. Aduh. Nah, giliran saya ya. Bingung Joseph ini pertomak. Aduh. Saya kata latria. Dijawab. Nah, saya langsung jawab ya. Ini tidak terjawab tadi tentang Keluaran 24 ayat 8 sampai 9 di mana buktinya Allah kamu sama. Itu satu. Yang kedua, kamu nggak paham tata cara diskusi. Saya memakai metode yang namanya membuktikan dari beban pembuktian kamu. Ketika kamu bawa data tadi Sefaria, kamu itu sedang mempermalukan Islam sendiri. Kenapa di Sefaria dikatakan Muhammadmu gila? Saya tidak menghujat. Saya justru membuktikan, sadar Nandar, kamu gunakan pendapatnya orang Yahudi yang mengkafirkan bahkan menganggap Muhammadmu gila. Saya tidak memakai data mereka dari tadi. Kenapa? Karena kami adalah dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi dan Yunani. Galatia 3 ayat 27 sampai 29.
Kata Santo Thomas Aquinas, tata baru tampil dan yang lama surut. Artinya apa? Tidak ada lagi. Kemudian kami pakai pembenaran atau justifikasi orang Yahudi. Apalagi pakai Talmudnya orang Yahudi. Talmudnya orang Yahudi baru ada abad keempat, abad kelima, Nandar. Kamu paham? Ya, jadi kamu tuh salah. Kemudian yang berikutnya, kamu kenapa? Karena dalam Markus 3:21 kamu buka dalam bahasa Yunani. Di situ Yesus dikatakan tidak waras dalam artian apa? Dalam artian kenapa? Karena Yesus pada saat itu sampai lupa makan. Ketika sanak saudaranya, keluarganya mendengar ini, dia dikatakan tidak waras lagi, bukan berarti gila sama seperti Muhammad. Seperti dalam Al-Hijr ayat 6, ente majnun. Tidak ada. Katanya sama seperti itu. Kenapa? Karena pada saat itu kekhawatiran yang terjadi di pihak keluarga, Yesus itu sampai-sampai mengorbankan dirinya. Sampai lupa makan. Maka mereka bingung dan khawatir dengan tindakan ekstrim dan perhatian besar yang diterima Yesus. Kenapa? Buktinya ada loh teman-teman. Saudara-saudaranya ini belum percaya. Yohanes 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Kenapa? Karena mereka belum punya pengetahuan Roh Kudus. Jangan bingung Islam. Jangan kamu pikir Yesus lahir langsung percaya semuanya. Tidak. Loh, kamu ngomongin Yesus kayak gitu, Muhammadmu apa kabar? Pamannya sendiri sampai ada suratnya. Tabat syada abi lahabi wata. Pamannya Nabi aja gak percaya. Loh, tapi bedanya Yesus Kristus itu membuat pada akhirnya saudara-saudara keluarganya akhirnya percaya. Beda dengan Muhammad. Sepupunya saja akhirnya murtad kok. Penulisnya saja sempat murtad kok. Ya. Oke. Yang berikutnya. Kamu kan tadi menyamakan kata latria. Kata latria itu dengan ya'bud. Betul. Katanya hanya untuk Allah. Bohong. Penipu. Nggak usah jauh-jauh. Buka Al-Kafirun ayat 2. Berani nggak kamu? Saya tampilkan di layar. Hah? Enak aja kamu bilang katanya ya'bud itu hanya kepada Allah. Latria itu kepada Allahmu. Bohong. Pret. Nih kamu baca dalam Al-Anbiya juga. Al-Anbiya dulu ya. Baca di sini. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi. Kamu baca, sesungguhnya kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah. Pakai kata apa? Ta'buduna. Ternyata Allah kamu setara dengan sesembahan orang kafir. Jadi kata latria yang kamu klaim di Al-Quran itu dipakai hanya untuk Allah, ini dipakai untuk sesembahan orang kafir. Jeder, bohong. Oke, selanjutnya dalam surah Al-Kafirun. Kita baca dalam surah Al-Kafirun ayat yang kedua. Kita baca. Nih. Ya, baca. La a'budu ma ta'budun. Baca. Ini kata budu. Ternyata kata a'bud, ya, ta'budu itu juga dikatakan disembah oleh orang-orang yang selain menyembah ilahnya Muhammad. Jadi runtuh. Dari tadi kamu maksakan harus pakai latria karena latria hanya kepada Allah. Qur'annya sendiri pakai kata ya'budu, ta'budu itu hanya juga bisa kepada selain Allah. Mengerti kamu? Oke, ya. Selanjutnya pertanyaan kamu mengenai Roh Kudus, ya, di dalam Perjanjian Lama saya sudah bilang tadi. Frasa Roh Kudus tidak terang-terangan dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Oke. Nah, sebelum kita ke situ saya selesai. Tanya latria kabur. Teman-teman dia kabur. Itulah teman-teman ya. Kenapa ya orang-orang yang kafir ini narasinya selalu penuh emosi, ya, menghujat Rasulullah, menghujat Allah, menghujat Rasul. Aku dari tadi nggak menghujat, dia tiba-tiba lari ke tuduhan gila lah apa. Dasar roten nih. Quran surat Al-Hijr itu tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Ya. Lupa makan dituduh gila, mana ada. Teman-teman, coba lihat si Joseph, kenapa diputuskan? Coba teman-teman, si Joseph, mana si Joseph? Jangan kabur, sudah saya bilang, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ditanya latria nggak paham. Latria itu artinya menyembah. Makanya saya tanya, Kristen berlatria kepada Yesus itu siapa yang nyuruh? Kristen berlatria kepada Yesus itu siapa yang nyuruh? Malah lain ditanya, lain dijawab, malah emosi. Kalau gua kan tenang, ya kan? Dia menghujat Rasulullah, gua balikin data gitin malah emosi.
Nih gua kasih tahu ya, mumpung ada yang nonton 400 orang di sini, 400 ada yang nonton 400 orang di sini, 400 si Joseph nih. Ya. Mana nih? Ya, teman-teman ya. Di dalam menurut Ustadz Abdul Somad, takabur lil mutakabir sodakoh. Sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. Al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Saya tidak menghujat tiba-tiba larinya ke penghujatan. Ya saya ladenin lah. Mana si Joseph? Malah kabur. Nih teman-teman ya, kita lihat nih. Nah, ini kata latria ya. Jadi, perbedaannya adalah proskuneo adalah tindakan penghormatan yang lebih umum, sedangkan kata latria adalah bentuk penyembahan yang khusus dan tertinggi dan hanya ditujukan kepada Tuhan menurut para ahli teologi. Ingat, ya, latria adalah bentuk penyembahan yang khusus dan tertinggi yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, adakah kata latria kepada Yesus? Nah, masa lupa makan dibilang gila? Ini teman-teman ya, ini kalau ini saya kasih tips dalam berdebat. Sehebat apapun kita, semapan apapun keilmuan kita, kalau berdebat sudah ada emosi, hilang semua hikmahnya itu. Karena hikmah itu tidak bisa bersama dengan amarah. Makanya saya itu nggak pernah marah-marah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la tagzob, jangan marah, jangan marah. Orang kalau sudah marah, Saifuddin Ibrahim bisa bahasa Arab. Kenapa dia kalau debat kalah? Karena emosi. Joseph belum apa-apa sudah emosi, sudah kalah duluan. Kalau aku kan nyantai, ya kan? Cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, ya, kalahkan evangelis Yonatan Ender. Takabur lil mutakabir sodakoh, kata Ustadz Abdul Somad, guru kita, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Teman-teman, ada sahabat yang namanya Abu Dujana. Abu Dujana ketika perang Uhud, beliau pakai ikat merah dan berlenggok-lenggok jalannya. Kata Rasulullah, ini adalah jalan yang dibenci di sisi Allah, tapi bukan di medan perang. Jadi kalau kita sombong di medan perang itu tidak masalah. Ya. Makanya asbabul wurud dari para sahabat, rambutnya dicat merah, dicat pirang ketika berperang, itu karena biar tidak terlihat tua. Itu asbabul wurud kenapa sahabat Rasulullah ketika mau berperang itu rambutnya dicat merah, dicat pirang supaya terlihat muda, supaya terlihat sangar. Nah, sekarang kita sedang berperang, cuma kita bukan perang dengan AKM, bukan dengan senjata, kita perang pemikiran. Kita gazwul fikr. Oh, saya mah nggak ada apa-apanya. Iya, kalau sesama muslim. Tanya apologet muslim yang lain, pernah nggak saya sombong kepada debater muslim yang lain? Nggak pernah. Tapi kepada orang kafir, apalagi dia menghujat, takabur lil mutakabir sodakoh. Sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. Begitu. Ya enggak? Aduh, matondong. Terima kasih bunga mawar merahnya. Nah. Nih, ini si Joseph. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kabur si Joseph. Apa kedarungkat dia emosi itu dia tuh. Dia nggak bisa ngontrol emosi ya. Aku tadi malam lawan si botak aku. Si pencipta agama Islam. Iya ya. Bener, aku lihat. Apa temanya? Apa temanya sama si Joseph? Ketuhanan. Terus di mana dia pas kabur, pas bahas apa? Latria itu. Latria. Ya, latria itu kan kalau dalam bahasa Arabnya ya budu, ya tak budu.
Ada nggak sahabat Rasulullah yang ya'budu kepada Rasulullah? Kan nggak ada. Ada nggak murid-murid Yesus yang ya'budu kepada Yesus? Nggak ada. Semua kata menginjili. Iya silakan. Boleh silakan nih. Kita menginjili aja udah gembala lagi menginjili soalnya. Ya silakan. Aku barusan bersyukur lihat Komal ini teman-teman. Ada nasihat yang aku dengarkan barusan di Komal ini teman. Apa tuh? Kalau kita mau menginjili jangan emosi. Hikmah dan emosi tidak akan bersatu pada tempat. Aku jadi berpikir, aduh aku ini emosian. Bener juga kata si Bonyong ini ya gitu. Iya tuh teman-teman ya. Ini Uniripa nyebut aku monyong aja, aku tuh nggak tersinggung. Kenapa? Emang fakta. Iyalah. Gimana coba teman-teman ya? Gimana ya? Si Kores pernah bilang, Kandayonat adalah orang yang kalau debat itu nggak pernah nadanya tuh naik dan marah gitu. Karena pengendalian dirinya keren banget dia, serius. Kalau aku di pengendalian diri, aku kalau udah mulai dengar orang menghujat tuh kayak pengen kutelan aja bulat-bulat kepala bapaknya, iya. Nah itulah yang mau ku hindari. Iya namanya kita kan aku calon ustazah kan. Betul, masya Allah, betul ustazah. Tapi sebelum ustazah menginjili aku siap calon ustazah. Aku mau tunjukkan data ini dulu satu ya. Ini teman-teman ya, ini tentang proskuneo. Proskuneo kata Yunani secara harfiah, ingat ya, kata Yunani proskuneo secara harfiah berarti membungkuk atau sujud. Nah, kata proskuneo di dalam Alkitab Kristen itu diterjemahkan bukan membungkuk dan bersujud, tapi menyembah. Ini yang saya bilang penyesatan terjemahan. Ingat, kata proskuneo, semua kata penyembahan di dalam perjanjian baru kepada Yesus itu diterjemahkan dari proskuneo. Kenapa tidak jujur dengan mengartikan bersujud atau membungkuk? Ya, ini adalah tindakan penghormatan atau penyembahan yang ditujukan kepada sosok yang lebih tinggi, baik itu ilahi maupun manusia. Contoh adalah membungkuk di hadapan raja. Nah ini ya. Makanya ketika orang-orang Majus dari timur, itu kan bersujud menyembah, kata orang Kristen. Padahal itu proskuneo artinya menghormati. Ya, atau berlutut memohon ampun kepada seseorang. Nah, itu proskuneo ya. Ingat, penyembahan kepada Yesus di dalam perjanjian baru itu hanya dari proskuneo. Nah, beda dengan latria. Ini teman-teman harus benar-benar dipahami yang ini ya. Latria, kata Yunani ini secara khusus merujuk kepada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Ini adalah bentuk penyembahan tertinggi dan eksklusif yang hanya layak diberikan kepada Tuhan. Guys, siapa yang nge-lag guys? Aku atau dia guys? Siapa yang nge-lag? Aku atau dia? Yang nge-lag siapa? Nandar atau aku? Hah? Oh dia. Wah, nge-lag antum, akhi. Masa nge-lag? Iya. Enggak, ini banyak yang nge-report teman-teman. Jujur ya, ini banyak yang nge-report. Tadi itu aku juga nge-lag tadi. Santai-santai aja kalau gitu. Slowly aja kita. Kita kan, aku belajar loh barusan itu. Aku lagi-lagi aku bener ya, Ustadz Wafi, Yonatan Nandar ini omongannya itu membuat aku semakin menjadi bangga gitu punya saudara-saudara kayak gini. Bagaimana mungkin kita mau berdakwah dengan emosi? Tidak mungkin hikmah bersatu dengan emosi. Wah, tidak mungkin hikmah bersatu dengan amarah. Subhanallah. Udah lanjut nih, jangan. Jadi ini. dia emosi, marah-marah. Dia emosi dia itu, jadi nggak nemu. Dia kan dari pertama gini, Joseph yang menyuruh Kristen dan Katolik menyembah Yesus siapa? Nggak ada datanya Nandar, kita pakai logika. Terus aku buka tuh 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Dia langsung marah-marah. Apa kata dia? Iya kan dia ngomong ke saya. Dia itu ngomong ke aku. Kan aku nanya nih, yang menyuruh Katolik dan Protestan menyembah Yesus siapa yang nyuruh? Kalau kami umat Islam yang menyuruh Allah, Toha 14. Kalau Yahudi menyembah Yahweh, menyembah Hashem, menyembah Tetragramaton, itu Yahweh yang nyuruh. Keluaran 24 ayat 1.
Dan Tuhan Yahudi menyatakan sebagai Tuhan, Keluaran 20 ayat kedua. Sekarang saya tanya, di mana Tuhanmu menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah? Makasih. Glasses dari kemarin nih. Dan siapa yang menyuruh kalian menyembah Yesus? Siapa yang menyuruh? Tidak perlu ada data, Nandar. Itu pakai logika. Terus gua pakai 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Emosi. Bisa dia. Sama kan yang Yesus enggak itu loh. Kan dia menghina Rasulullah tentang ada tuduhan orang Yahudi kalau Rasulullah itu mesuga, yang artinya tidak waras gitu ya. Itu kan tuduhan orang Yahudi. Terus aku baca lagi tuh Markus. Para kaum keluarganya mencari dia sebab katanya dia sudah tidak waras lagi. Nandar, ini karena Yesus belum makan nih katanya. Kok Yesus belum makan? Maksudnya disuruh makan pulang gitu? Iya. Ya silakan Uni. Halo, ya on cam brother. Anda sudah bisa. On cam ya. Iya lebih ini biar lebih ini on cam ya. Kita kalau diskusi tuh kalau mau diskusinya bagus-bagus tuh on. Iya on cam deh. Di sini tuh saya mau mengikuti ya nonton. Iya cari yang nyaman dulu. Nanti aja kalau udah nyaman ya. Ya udah. Kalau udah nyaman aja nanti. Kita lagi nggak mau menyusahkan orang. Yang nyaman aja yang naik. Kalau udah nggak nyaman nggak usah naik ya bro. Kita nyaman. Mau kita diskusinya nyaman kita. Begitu. Kita tuh maunya orang nyaman. Makasih topinya Galeri Glass. Semoga tambah kaya. Masya Allah subhanallah. Amin. Makasih banyak. Semoga tambah banyak uangnya. Anak soleh silakan on cam. Halo. Harus on cam ya bro ya? Iya harus. Saya on cam, Uniripa on cam. Kalau kamu on cam nanti layarnya saya bagi 2. Oke lah. Oke. Bagi 2. Tadi aku tertarik. Udah ada sama Uniripa. Tadi ya bro ya. Sama Uniripa nih nanti nih. Ya. Silakan. Ini narasumbernya sekarang Uniripa bukan saya. Sama aja kok saya dan Uniripa adalah satu. Yes. Ya silakan. Tapi kami tidak pernah di trio kan? Ya kami tidak pernah di Latria. Oke. Paket. Yalah, ngapain kalian di Latria? Orang kalian itu biasa aja kok. Gitu. Sama kayak Yesus, sama-sama biasa kami. Oh gitu, beda lah. Sama, nggak usah banyak cerita dulu, mending nanya dulu. Nggak, di sini orang-orang yang berdiskusi sama saya itu harus kredibel. Kalau bukan seorang yang pelajar nggak saya terima. Yang awam bertanya aja. Kalau kamu awam kamu nanya aja. Karena saya tidak mau buang-buang waktu. Kalau kamu kredibel tunjukkan dulu kredibilitasmu. Kamu pernah kuliah di mana gitu loh. Oh iya dong. Oh. Ngapain pula nanya-nanya kuliah? Oh jelas, masa kamu sama jangan-jangan kamu DGJ lagi, jangan-jangan kamu residivis. Masa mau nanya agama sama residivis? Jangan-jangan kamu tukang memperkodok. Saya nggak mau lah. Saya mau ngobrol agama itu sama orang yang relevan. Diskusi aku nanya ijazah sih. Diskusi itu nanya tentang agama. Kami bukan orang bodoh yang bertanya agama kepada orang yang bodoh. Itu namanya saya memberikan. Kita buktikan aja siapa yang bodoh gitu loh. Kau di sini bukan untuk mengajar. Kau di sini belajar. Udahlah bodoh, pengen ngaku pinter. Diskusi sama saya itu ada syarat. Saya udah bilang sama Yonatan Nandar, sama Iqbal, semua orang yang saya masuk komanya diskusi 2 arah sama saya harus kredibel. Kalau tidak bertanya aja, yang awam bertanya aja, nggak usah sok-sok ngajar kau di sini. Nggak boleh emosi ya, Yonatan Nandar ya. Nggak, emosi dan tegas itu beda nih. Kalau tegas wajib. Kalau emosi itu beda. Silakan ini Bapak Simaju, Bapak Paulus. Silakan on cam Pak Paulus. Silakan Pak. Bisa. Saya lihat sudah bisa. Di sini bisa teridentifikasi yang mana yang bisa on cam, mana yang tidak. Saya on cam, Uniriva on cam. Silakan on cam. Bentar ya. Ya. Tenang, kalau sama saya santun pasti, sama Uniripa juga sama. Nanti kalau Uniripa Roh Kudusnya meronta-ronta nanti saya tegur. Mantap. Jangan melebar. Pneuma. Iya, pneuma, sorry, pneuma hagios.
Jangan melebar. Silakan. Iya, silakan Bapak Paulus Simanjuntak on cam dulu. Kenapa ketawa kau nih? Loh, emang namanya Paulus ini. Emang iya namanya Paulus Simanjuntak. Serius lu. Mana Ndar? Iya tuh, silakan Bapak. Ini ada Uniripa. Ketawa, ketawa. Emang iya namanya Paulus Simanjuntak. Ada lah, Paulus Simanjuntak ada. Bukan namanya dia. Kok tahuan? Ya ini. Aku lihat komen tadi, namanya Paulus Simanjuntak katanya ini. Ripa Purtanda nih. Aduh ya Allah, astagfirullah. Iya. Kenapa Paulus Simanjuntak? Tertawalah sebelum menangis. Iya, silakan. Iyalah, tertawa sebelum menangis lah, masa nangis sambil ketawa. Ya, silakan Pak. Iya, silakan. Silakan Bang. Simanjuntak. Iya, Bapak Paulus silakan. Langsung aja. Mau tanya apa? Simanjuntak. Gimana kabarnya Ripa? Masih sehat walafiat? Alhamdulillah, berkat Tuhan yang kusembah, dengan Tuhan yang disembah Yesus itu memberikan rahmat kepadaku. Aku sehat-sehat walafiat sampai sekarang. Gimana? Berkat Tuhan yang disembah Yesus. Berkat Tuhan yang disembah Yesus. Enggak, gini aja bang. Abang mau nanya apa sama Uniriva ya. Uniriva ini debater dari Tanah Minang. Beliau itu saya kalah ilmunya saya sama beliau. Beliau itu narasinya bagus karena beliau ini mantan presenter TV. Mantan biarawati bukan? Enggak, Uniriva mantan presenter ini teman-teman di Tanah Minang, apa TV apa lokal gitu. Silakan. Oh, ini orang awak. Udah langsung aja. Bukan. Mau nanya apa? Orang Indonesia. Giko nih, baca rogo nih. Pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Padang, kita yang nggak ngerti. Ini orang Padang. Tuh makanya awak sama-sama orang Pakai Padang. bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia udah. Tambocie, rancak bener, kampungan jauh di Mato. Udah Masalahnya kini bertanyanya pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau nggak mampu pakai bahasa Indonesia, ini nonton orang Indonesia loh yang nonton loh. Mereka tuh mau mendengarkan Anda. Jadi nggak usah kita tuh menyusahkan orang lain. Iya, gitu Bang. Jadi bukannya Uniripa nggak cinta dengan wilayahnya, dengan Tanah Minangnya, bukan ya, tapi kan kita bersumpah bersumpah berbahasa Indonesia kita. Iya, nanti yang lain nggak ngerti masalahnya.